atau orang Jawa merasa dirinya lebih dari suku-suku lain. Mau lu Cina, mau lu apa aja, nggak ada urusan. Ini agama nggak ada urusan dengan kebangsaan, tidak ada urusan dengan kesukuan. Ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih sekarang. So, gimana sih sikap kita nih untuk ngadepin pendapat? Kan nih ulama banyak, masing-masing punya pendapat beda-beda. Ya. Gimana nih sikap kita nih harusnya ngadepin pendapat yang beda-beda nih? Jadi pendapat yang beda pada ulama ini memang udah diciptakan dari zaman dahulu kala. Dari sejak zaman Muawiyah terus sampai di zaman penjajahan. Jadi yang orang teriak-teriak saya pribumi membawa perbedaan ini terlalu tajam, itu kita curiga sama dia. Apa benar dia pribumi menyintai ini? Karena masalah ini kalau sampai terjadi benturan, yang paling banyak korbannya yaitu pribumi. Yang bukan pribumi korbannya sedikit, paling berapa banyak gitu. Tapi yang rusak itu. Nah, itu harusnya setiap masalah begitu diredam. Jangan sampai ulama dengan ulama, ya kan, itu saling bertabrak atau mengunggulkan satu. Oh, kita ulama ini pribumi, ulama itu kan udah ke bangsa jahiliyah tuh. Kalau yang Jadi sikap para ulama ini juga menghadapi perbedaan harusnya dengan kalau dia ulama Islam, tapi kalau dia ulamanya ulama jahiliyah ya susah. Bawanya maunya konfrontasi, mengunggulkan dirinya. Sebab kalau ulama Islam, di Islam itu Allah udah bilang, aku tidak bedakan kalian satu sama lain kecuali takwa. Jadi takwa kita yang jadi ukuran. Bukan jangan merasa kita lebih pintar, lebih ini. Tapi kalau kita orang takwa, kita harus menghormati mereka. Dan tidak usah ditajemin setiap perbedaan itu. Apalagi masalah sesama bangsa. Kalau Islamnya udah nyontoin begitu, nanti orang Irian merasa lebih dirinya daripada orang Sulawesi. Orang Sulawesi merasa dirinya lebih daripada orang Jawa. Atau orang Jawa merasa dirinya lebih dari suku-suku lain. akhirnya perpecahan. Nah, kalau udah terjadi begini, ini adalah udah menjurus kepada perpecahan. Karena tidak ada orang Sulawesi, orang Bugis, ya kan, lebih rendah dari orang Jawa, nggak ada. Atau sebaliknya orang Irian nggak lebih rendah daripada orang Jawa. Nggak, orang Jawa tidak lebih tinggi daripada orang Irian. Maka itu harus dilihat. Kalau kita berprinsip di luar ini, itu boleh dicap berhati-hati dengan orang itu. Hati-hati sekali dengan membawa agama. Nanti akhirnya konflik ini, masalah ini bisa ke angkasa, nyebrang laut. Ya, ini malam di Banten tadi udah begitu kiai sama kiai yang meloporin, kan nggak lucu. Harusnya Islam itu mempeloporinya itu siapa di antara kalian yang takwanya lebih. Kamu takwa kamu lebih. Siapapun, mau lu Cina, mau lu apa aja, nggak ada urusan. Ini agama nggak ada urusan dengan kebangsaan, tidak ada urusan dengan kesukuan. Urusannya ini di sini. Nah itu kita harap seperti kita dengar katanya ada masalah di Banten begini. Tolonglah itu kalau betul kita merasa sesama pribumi gitu, ya kan, ya kita harus redam. Jangan saling membakar. Nanti
mau dilariin kemana ini? Nanti urusan presiden lagi dilariin. Ya karena itu jangan sampai ke situ. Urusan ini ya itu lebih baik kita terima aja mana yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan kita minta sama Pak Kiai ini yang keracunan supaya dilepein tuh racun, jangan ditelan. Sebab itu racun yang dia makan, bukan ilmu, bukan. Jadi jangan dibawa-bawa, sebab sekarang lagi rame kan masalah apa namanya, entar untuk urusan Habib semua masalah begitu. Ya buat apa dikupas? Kalau ada yang salah, ada yang bermasalah, panggil dia. Sebab kita negara hukum, ada hukum yang bisa mengatur. Tapi kita jangan merasa lebih, mentang-mentang kita itu banyak, terus kita merasa nomor satu. Belum tentu yang banyak itu baik, benar. Belum tentu yang sedikit itu salah atau kalah. Berapa banyak kaum yang lemah dan kecil. Lemah dan kecil. Sedikit Allah beri kemenangan melawan kaum yang besar dan kuat. Apakah nanti nggak takut? Yang besar itu kuat itu akhirnya Allah kalahkan dengan yang kecil Allah datangkan. Nah itu jangan. Sebab perasaan kita udah merasa melebihi daripada yang maha kuasa. Jangan. Justru kita lebih banyak tawadhu aja. Jangan melihat sesuatu, kalau orang emosi begitu ngomong begitu, saya pun begini, bukan berarti kita mau melawan omongan dia, mau melawan ini dia orang yang marah-marah begitu. Ya kita begini ini mau mengingatkan dia, redakan diri kamu, jangan kamu nanti terguling akhirnya dari tempat itu. Ya berapa banyak orang yang merasa hebat, tapi Allah beri kekalahan. Berapa banyak sekarang kita lihat secara pribadi orang yang susah, tadinya miskin, yang dihina, lemah, tahu-tahu Allah jadikan dia kaya raya, yang luar biasa. Sebaliknya yang kita yang kuat dijadikan lemah. Nah itu yang saya perhatiin di waktu ini. Saya mohon kepada para ulama enggak usah membawa-bawa yang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya udah warga negara Indonesia yang satu, kita nggak minta lahir di sini, kita nggak minta lahir di sana, bapak kita juga nggak minta, tapi Allah yang suruh, lu di sini, ya kita kasih di sini dah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa lu kalau bisa keluar, oh mungkin kita cari tempat yang enak, yang jauh lebih. Tapi semua itu udah Takdir Allah. takdir kekuasaan sang penentu. Ila arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Asan, tinggal lu di Citayam. Apapun yang lu punya, lu tinggal di Citayam. Bikin apa nih namanya? Ada apa? Poskes. Di dalam, yang mobil juga susah, tabung juga susah, diajak kemari. Tapi Allah menghendaki lu bikin di situ. Apa rahasia nanti di sini? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Gitu. Apakah ini ada satu tanda kebaikan di ini? Sebab saya sering ngalamin hal-hal begitu. Setiap kebaikan kita jalankan, artinya sering ditodong, rezeki yang ditodong. Mungkin belum pernah ada di sini yang ditodong. Rezeki saya udah ngerasain, tahu-tahu di tengah jalan minta enggak apa enggak, ya terima kasih, alhamdulillah. Itu yang kita rasain.
Ya kita nggak punya apa-apa. Kalau sekolah paling rendahnya manusia saya sekolah di sini. Masih zaman SR dulu. SR, iya. Pokoknya zaman SR. Susah dah. Nanti kalau kita bilangnya itu, ya ini. Ntar kita ngomong lagi topik soal itu panjang. Ya, Itu insya Allah. berarti kesimpulannya Itu aja. perpecahan perbedaan pendapat ya boleh, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Dan para ulama ini jangan malah membakar, harusnya meredamkan. Gitu ya. Meredam, betul. Sekarang mau membakar antara kiai sama kiai, terutama ini terjadi katanya di Banten. Ya, jangan sampai ntar malah perpecahan umat. Jangan. Perbedaan ini akhirnya perpecahan. Iya. Udah, Insya Allah. ini. Mudah-mudahan kalau boleh cepet-cepet aja nih. Iya. Dimasukin supaya pada sadar tuh si jenggot. Makanya suka dikatain nanti kiai diembe-embein karena goblok semua. Ya. Intinya nggak boleh ini, jangan membakar. Harusnya si ulama nih justru meredamkan. Betul. Cari jalan tengah yang bisa empung perbedaan tanpa harus pecah. Justru kita sampaikan begini karena ada rasa kebangsaan di diri kita yang kuat. Karena kita nggak mau nih pecah. Jangan. Sayang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sama juga dari sini kita nyampe. Ya, besar. Ke Mesir. Satuin semua lautnya jadi darat. Ya itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena nggak pakai konsep. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah.